Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, berkat, dan pemberian Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita boleh sungguh mengawali seluruh kegiatan kita, aktivitas kita awali di dalam Dia. Kita mengucap syukur untuk hari ini. Kita mengucap syukur untuk setiap kehidupan kita. Kepada Tuhan, kita tinggikan Dia. Kita agungkan Tuhan.
yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang berikanku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami memuliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat pemeliharaan-Mu, untuk setiap keselamatan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sungguh mengucapkan syukur ya Bapa. Kami hidup dan selalu menyembah Engkau dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucapkan syukur untuk keselamatan, untuk setiap pemulihan, anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan. Pimpinlah setiap kehidupan kami supaya kami boleh sungguh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami ingin membaca firman. Tuhan nyatakan kehendak-Mu dan biarlah kami membaca dengan penuh pertolongan dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa mengerti apa arti dan maknanya bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20, kita akan membaca ayat yang ke-8. Yohanes 20, ayat yang ke-8. Kita akan membaca ya.
Mungkin saya akan mulai membaca dari ayat yang ke 6 ya, mulai dari ayat yang ke-6. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara, ini kita belajar tentang beberapa hal atau beberapa tindakan prinsip yang ada di sekitar kebangkitan. Nah, pagi ini kita bisa melihat bagaimana murid-murid ketika melihat, ya, setelah mendengar berita dari para wanita itu, mereka bergegas dan mereka melihat di sana kubur yang kosong. Kubur yang kosong. Kubur kosong berarti ketika mereka melihat di sana tidak memberikan kepastian. Justru menyisakan banyak pertanyaan. Di mana tubuh Yesus? Di mana tubuhnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi dalam Alkitab tadi ayat 8 ada murid yang lain, sebetulnya ini merujuk kepada penulis kitab ini yaitu Yohanes, ya. Dikatakan di situ dia masuk ke dalam. Terus dikatakan ayat 8 itu dan melihatnya dan percaya. Jadi di tengah-tengah yang lain itu masih belum memiliki kepastian, Yohanes masuk dan melihatnya dan percaya. Yohanes tidak melihat Yesus. Yohanes tidak melihat Yesus. Ia hanya melihat kain kafan dan suasana yang membingungkan. Namun di tengah-tengah ketidakpastian itu ada iman yang menyala. Iman yang bersandar pada janji bukan pada bukti. Iman yang tidak menunggu penjelasan, tetapi yang langsung percaya karena mengenal pribadi yang telah berjanji, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat di sini, maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu masuk kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Melihat apa? Bukan melihat Yesus ini ya, melihatnya karena nyanya kecil. Melihat kondisi itu tadi. Mana kuburnya kosong, ada kain kafan dan sebagainya itu. Maka saudara, dia percaya bukan karena melihat Yesus, tetapi percaya akan setiap apa yang dijanjikan selama ini. Iman yang tidak membutuhkan penglihatan ini yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Iman yang tidak merindukan penglihatan. Artinya kita sudah percaya sekalipun belum melihat. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Dalam realitas hidup yang tidak selalu memberi jawaban yang cepat, ketika sakit belum sembuh, pintu belum terbuka, atau doa belum dijawab, Tuhan sedang mengundang saya dan saudara. Tuhan sedang mengundang saya dan saudara untuk tetap percaya. Untuk tetap percaya. Bukan percaya pada apa yang kita lihat, tetapi percaya pada siapa yang memegang kendali. Saudara, ketika kita belajar kebenaran
prinsip di sekitar Paskah ini, kita diajarkan untuk percaya sekalipun belum melihat. Terkadang yang kita lihat hanyalah kain kafan, seperti murid Yesus itu. Sisa dari sesuatu yang besar, tapi belum lengkap. Tapi kalau kita lihat, sekalipun belum lekat, bagi orang yang hatinya percaya, bahkan tanda sekecil itu cukup untuk tetap teguh, sebab dia tahu janjinya tidak pernah gagal. Jadi untuk hal itu, hal yang kecil pun sudah cukup. Sudah cukup. Maka ketika kita berbicara tentang kebenaran ini, bagaimana iman itu bisa melihat yang belum dilihat. Bisa mempercayai sesuatu yang orang lain belum percaya. Saudara, maka sebagai perbandingan, kita bisa melihat cerita Thomas dalam kitab Injil Yohanes ini, yang tidak pernah percaya dikasih tahu apapun. Nunggu sampai dia begitu petualang kemana-mana dan jumpa, baru percaya. Maka Tuhan Yesus katakan apa? Berbahagialah mereka yang percaya sekalipun belum melihat. Pertanyaan bagi kita adalah, di bagian mana dalam hidup kita yang terasa gelap atau hening? Apakah saya dan saudara tetap percaya kepada Tuhan? Di bagian mana? Apakah iman kita bertumbuh karena bukti atau karena mengenal akan pribadi Yesus? Apakah iman kita bertumbuh karena bukti? Belajar percaya sekalipun belum melihat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, ajar kami memiliki iman seperti Yohanes, yang percaya bahkan di tengah misteri dan ketidakpastian. Ketika kami tidak bisa melihat jawabanmu Tuhan dengan jelas, tolong kami untuk tetap berpegang pada setiap janjimu. Jadikan hati kami tenang, mata kami tajam, dan iman kami teguh, sebab Engkau setia. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Betapa kami boleh belajar dari cerita pengalaman murid-murid yang percaya sekalipun belum melihat. Kami seringkali rindu bukti
Kami selalu rindu bukti dan bukti dan bukti. Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari kami iman yang sungguh-sungguh percaya. Iman yang sungguh-sungguh fokus pada setiap tugasnya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Untuk setiap pengalaman yang Tuhan boleh sungguh izinkan kami terjadi. Kami boleh sungguh bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga menaikkan pujian syukur kami untuk setiap pelayanan yang kami boleh sungguh lakukan dalam ibadah raya Paskah kemarin. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan berkati. Baik pelayanan mimbar dan juga pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami boleh sungguh mohon pimpinan dukungan Tuhan. Engkau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Untuk setiap kami bisa memahami. Dan untuk kami tetap terus percaya. Sekalipun kami tidak melihat. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami senantiasa rindu untuk boleh memuliakan Tuhan. Menyembah bahkan tiba di dalam pelayanan. Tuhan, kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan. Kalau di antara kami ada pribadi-pribadi yang sedang mengalami keraguan pagi ini, Tuhan kiranya Engkau sungguh yang memulihkan melalui firman-Mu hari ini. Jika di antara kami ya Tuhan, ada yang mereka Tuhan mengalami Tuhan selalu menuntut bukti dan bukti, Tuhan ampuni kami. Tuhan biarlah pengalaman iman kami boleh juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk setiap apa yang Tuhan boleh sungguh izinkan. Untuk kebutuhan Tuhan kami Tuhan. Engkau yang menolong kami ya Bapa. Engkau yang menolong kami setiap pribadi. Berkati juga Tuhan kami semuanya. Untuk kami boleh belajar untuk percaya. Percaya. Sekalipun tidak atau belum melihat. Berkati buat setiap kehidupan kami, semua aktivitas kami. Tuhan biarlah kami menjadikan seluruh aktivitas kami pun juga ibadah. Dimanapun kami berada. Tuhan, kami boleh sungguh Tuhan ajar kami untuk beribadah. Tuhan terima kasih. Kami pagi ini kami juga mau serahkan di hadapan Tuhan untuk setiap rencana-rencana kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Tuhan pimpinlah kami. Sertai kami dan Tuhan biarlah Tuhan Kau juga selain memelihara kami. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap rencana-rencana pekerjaan kami. Tuhan yang turut campur tangan juga. Kami percaya Tuhan Kau akan memampukan kami. Dan juga Tuhan berkati untuk setiap hal yang Tuhan semestinya kami boleh sungguh lakukan. Biarkan kami menjadi prioritas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami. Tuhan Kau pimpin kami. Berkati untuk setiap aktivitas. Supaya melalui aktivitas kegiatan kami mempermuliakan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau juga yang menolong kami setiap pribadi. Untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan. Yang hari-hari ini masih mereka mungkin sedang menghadapi ujian atau persiapan masuk perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka yang masih sekolah Tuhan SD, SMP, SMA yang masih kelas di bawah kelas 2 Tuhan Kau juga berkati dalam belajar mereka Tuhan. Kami rindu Kau juga yang menolong dan berkati Tuhan memimpin mereka. Dan Tuhan kami sungguh percaya Tuhan akan terus menyertai dalam setiap kehidupan kita semua kami Tuhan. Engkau yang memimpin Tuhan. Engkau yang memimpin kami setiap pribadi. Tuhan kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tuhan Kau juga yang menolong beri kekuatan, pemulihan, kesembuhan. Supaya Tuhan mereka juga boleh percaya. Sekalipun mereka belum melihat. Sehingga mereka mengalami. Tuhan juga banyak di antara kami Tuhan. Supaya kami boleh sungguh percaya. Tanpa perlu melihat bukti. Karena Tuhan itu yang Kau kehendaki Tuhan. Oleh firman-Mu pagi hari ini. Seperti Yohanes sekalipun hanya melihat kafan yang sama. Tapi dia percaya. Dia tidak meragukan Engkau. Karena dia mengenal Engkau siapa yang berjaya di hadapannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kehidupan kami hari ini
semua aktivitas pekerjaan kami, setiap pribadi-pribadi kami juga kami serahkan di hadapan Tuhan. Terpuji termulialah namamu Bapa, terpuji termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita boleh sungguh menjalani semua aktivitas kita, karya kita pada hari ini di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah iman kita terus semakin bertumbuh, percaya sekalipun belum atau tidak melihat. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita. Shalom Immanuel.